Kenapa kita harus memilih Mandaya? Ini kan jadi pertanyaannya, kenapa harus memilih Mandaya? Pertama, dokter. Kita telah mengumpulkan total ada 20 dokter termasuk subspesialis neurofisiologi yang ada di Mandaya. Neurofisiologi adalah subspesialis yang memang passionnya, keahliannya di bidang gangguan syaraf otot. Yang kedua, advanced diagnostic. Nanti kita bicara lebih lanjut. Tetapi yang menarik yang akan saya jelaskan lebih lanjut tentang precision next gen genetic testing. Karena banyak penyakit syaraf otot dimisdiagnosa karena tidak dilakukan genetic testing, padahal penyebabnya adalah masalah di DNA, bukan masalah yang lain. Jadi mohon saya waktunya untuk memperkenalkan tim kita. Dari yang sebelah kiri ada Dr. Lu Ari, subspesialis neurofisiologi, ya, dan Dr. Nurul Fadli yang akan menangani neuromuskular dewasa. Dr. Lisa, anak subspesialis neurologi yang akan menangani pasien-pasien anak. Ini bertiga yang memang passionnya di bidang neurologi. Kita ada Dr. Jung Lili, ya, neurologi, Dr. Adeline untuk pain, kalau ada yang terkait dengan nyeri. Ada 2 rehabilitasi medik, Dr. Kevin dengan Dr. Andre. Kami ada 4 dokter yang terkait dengan laboratorium neuromuskular, yaitu Dr. Budi, Dr. Stella, ketiga dari bawah itu Dr. Fresiana dan Prof. Amin. Kita juga ada tim bedah syaraf yang bisa menangani syaraf kejepit, Dr. Christian dan Dr. Oscar. Dan juga untuk spine, masalah spine itu ada Dr. Fahri. Dokter radiologi kita ada Dr. Sugi, Dr. Christopher, Dr. Vera, Dr. Arda, Dr. Marisa, dan Dr. Rina yang semuanya ahli di bidang imaging. Tentunya para dokter ini juga dibantu dan didukung oleh alat-alat kita yang sangat unik gitu ya. Kita bicara tentang MRI dan CT scan, tapi tidak semua MRI dan CT scan itu sama. Jadi di Mandaya itu MRI dan CT scan-nya kita sudah investasi di fitur-fitur yang bisa mendukung tadi yang pertama muskuloskeletal, yaitu untuk melihat tulang dengan syaraf lebih baik, dengan otot lebih baik lagi. Brachial plexus itu bagaimana syaraf-syaraf kita keluar dari area-area khusus di tubuh kita, dari tulang belakang, kita punya fitur itu. Spine dan brain tentunya, dan juga diffusion tensor imaging untuk otak. Nah, ini yang menarik lagi. Ya mungkin kalau penyintas atau pasien sudah tahu ya, tapi banyak orang yang belum tahu tentang EMG. EMG adalah elektromyografi untuk mengukur aktivitas listrik beserta syaraf yang mengendalikannya. Nah, ini tidak semua rumah sakit punya ini, ya. Tidak semua rumah sakit punya ini. Hanya beberapa rumah sakit yang punya. Oke, ini penting sekali. Kalau imaging nggak ketahuan apa-apa, ya hasil dari gambar nggak bisa ketahuan, kita harus tes ini rusaknya itu di mana. Jadi alat ini bisa tahu syaraf kita rusaknya itu di daerah mana. Nah, tetapi yang menarik dari Mandaya itu, EMG kita juga bukan sembarang EMG. EMG kita adalah EMG yang lebih advance lagi. Ya, udah EMG itu jarang, jadi kita lebih advance lagi. Ya. Kita bisa, ini ada beberapa, mohon maaf nih agak teknis, tapi ini penting banget karena saya juga excited banget tentang ini, karena kita bisa single fiber EMG untuk membantu diagnosa myasthenia gravis contohnya. Kita bisa brainstem, auditory, evoke potential yang bisa mengecek khusus syaraf pendengaran hingga batang otak. Kita bisa mengecek visual evoke potential yang sering dipakai untuk multiple sclerosis. Dan terakhir SSEP atau somatosensory evoke potential yang bisa dipakai untuk syaraf tulang belakang, syaraf kejepit, nyeri punggung. Jadi ini lebih next level lagi ya, lebih tinggi lagi. Dan tentunya dengan tim yang subspesialis ahlinya di bidang syaraf otot. Jadi itu pas sekali. Nah, ini yang lebih canggih lagi. Tadi kan udah satu-satu ya, tambah canggih. Ini yang paling canggih yang di luar negeri, di Amerika dan sebagainya sudah menjadi sesuatu yang standar. Di Indonesia mungkin masih belum, tapi harapannya di Mandaya itu kita bisa membuat ini menjadi suatu standar first line langsung di genetic testing. Jadi kita bisa antibody dan genetic testing yang khusus untuk neuromuscular rare disease. Jadi khusus untuk penyakit syaraf otot, terutama yang langka lagi. Alatnya itu bervariasi, alat tabnya termasuk dengan next generation genetic sequencing. Ini yang paling lagi keren-kerennya sekarang, NGS. Kita sudah bisa itu. Kenapa itu penting? Nah, ini kenapa itu penting, kita bisa baca bareng-bareng. Ini ada Pak Farid, suami dari pasien, yang menyatakan bahwa ini pasien kita di Mandaya ya. Sudah 12 tahun kami mencari tahu apa penyakit yang istri saya alami. Sampai akhirnya bertemu dengan Dokter Luari,
dan menyarankan melakukan tes genetik di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Akhirnya kami mendapatkan diagnosa yang tepat yaitu FSHD dan menghentikan konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai. Berarti kalau dari kalimat ini berarti selama 12 tahun ke belakang pasien ini telah minum obat-obatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan penyakit genetiknya pasien ini yaitu FSHD. Maka dari itu balik lagi diagnosa yang tepat dengan alat dan dokter yang tepat itu penting sekali untuk kita bisa mendapatkan terapi yang tepat. Dan kita bicara tentang genetic testing itu juga bukan sembarangan genetic testing. Levelnya itu bervariasi. Dan ini juga agak sedikit teknis tapi ini very exciting untuk saya juga. Kita bisa whole exome sequencing. Kita bisa whole genome sequencing. Whole genome sequencing berarti kita tahu mengecek DNA kita dari ujung ke ujung tubuh. Semuanya kita bisa cek. Tetapi bukan hanya itu, ini ada hal-hal yang sangat spesifik. Kita bisa ngecek, ini juga jujur saya nggak tahu, ini sebelum saya riset sebenarnya ini baru belajar juga. D4Z4 untuk penyakit FSHD, MLPA untuk penyakit Duchenne Muscular Dystrophy, SMN1 dan SMN2 untuk Spinal Muscular Dystrophy. Kita punya antibody anti-mask untuk myasthenia gravis, untuk diagnosa myasthenia gravis. Myositis specific antibody, ini teknis tapi semuanya kita punya lengkap untuk membantu para dokter kita mendapat diagnosa yang definitif. Bukan diagnosa yang tadi cuma lihat dari muka kira-kira seperti apa ya, lihat dari muka kira-kira seperti apa. We'll go down to the right answer yang objektif, bukan yang subjektif.